Kepanjangan, nggak bagus. Lebih dari 70. Wah, jago-jago di sini ya. Jago-jago semua. Apalagi susunannya salah. Ya. Tapi lakunya ribuan, Om. Nah, teman-teman kalau familiar, ini adalah kurva BCG ya. Boston Consulting Group. Di mana kita itu bagi produk-produk yang dijual di tempat kita itu sesuai dengan kategori atau kuadrannya masing-masing. Ya. Berdasarkan traffic atau konversi. Ya. Produk hero kita adalah produk yang di kuadran star, yang ada bintangnya. Itu adalah produk yang biasanya teman-teman ini kalau di iklan paling cepat naiknya dan paling bagus untuk di iklan. Kesalahan dari teman-teman biasanya dalam beriklan pemula adalah hero-nya nggak mau diiklanin. Kenapa? Udah rame, ya sayang diiklanin om. Nanti organiknya turun, ya kan? Organiknya turun kalau diiklanin. Soalnya saya pernah ngiklanin, abis nggak ngiklan sepi katanya, ya kan? Sayang kalau saya ngiklanin, itu mah udah rame. Justru yang saya mau iklanin yang mana? Yang itu tuh, yang ada gambar anjing. Kenapa? Itu nggak laku, stok banyak di gudang, ya kan? Itu yang saya mau iklanin. Kalau bisa saya iklanin supaya cepat-cepat keluar banyak kan ya. Kalau bisa semuanya deh laku ya. Lakunya marginnya masih tebel lagi ya. Nah teman-teman, ini adalah mindset yang salah dalam beriklan. Karena produk yang star itu adalah produk yang biasanya konversinya tinggi dan ketika diiklankan itu paling bagus hasilnya. Dan teman-teman biasanya nggak boncos di sana. Yang boncos kalau teman-teman maksa produk bulukmu diiklanin. Konversinya jelek, itu produk. Mau diiklanin sampai berapa? Kalau konversi jelek, boncos. Jadi teman-teman sebelum iklan, pilih produk yang tepat untuk diiklanin. Ya, dalam bedah itu biasa saya ketika bedah konsultasi privat, itu biasa saya ajarin, teman-teman. Kita gambarin dulu, kategorin dulu yang mana. Ya, sampai mati pun kalau lu masukin yang nggak produk yang itu nggak akan ketemu iklanmu. Ya, jadi kita bedah dulu. Kita strategiin dulu yang mana mau kita push, yang mana yang kita jangan push. Terus nanti keluarnya gimana Om? Ya, jangan diiklanin. Kan masih banyak cara lain. Ya, mungkin bisa kita live sendiri, kita bikin flash sale sendiri, ya kan? Mungkin kita bisa push lewat affiliate atau gimana? Yang pasti itu jangan diiklanin. Ya, next. Ya. Nah, gimana sih cara filternya? Teman-teman bisa lihat di data performa toko, ya. Nanti pilih ya tick yang ini, yang dari halaman dari kunjungan, halaman produk dilihat, sama pesanan siap dikirim, baik dari produk, penjualan, sama tingkat konversinya. Kalau teman-teman udah filter ini cuma bisa di desktop ya teman-teman. Jadi kalau yang jualannya pakai HP aja, ya coba teman-teman pinjam yang bisa di desktop karena nanti lebih mudah kita evaluasinya lewat desktop ya teman-teman ya. Nah, setelah ini ketemu filternya, teman-teman bisa next, bisa ketemu dan lihat produk mana yang konversinya cukup bagus ya dan pengunjungnya juga bagus ya. Nah, di sini teman-teman bisa menemukan startnya mana, tadi yang kau mana, yang dok yang mana, yang tanda tanya yang mana. Ya, saya nggak cukup waktu untuk bimbing teman-teman satu-satu. Itu biasa kita lakukan nanti di kelas ya. Kita di sini ada kelas yang Shopee Advance 2 hari. Nah, di sana kita waktu lebih banyak, di mana saya juga akan ngiter ke teman-teman untuk lebih one on one lagi teman-teman. Jadi ini karena keterbatasan waktu tinggal 13 menit lagi saya harus materi banyak banget ya. Dan pembicara juga banyak hari ini. Jadi eh, ini harus kita workshop duduk satu-satu. Nah, makanya nanti di kelas yang diadakan minggu depan, ini kita akan lebih detail, teman-teman. Ya, bahas satu-satu ini. Kita cari, teman-teman. Karena kelihatan teman-teman di sini banyak yang ngangguk. Kalau saya ngiter ke meja, biasanya ini mana saya nggak tahu konversinya. Ya, harus dibantu satu-satu. Ya, jadi cari konversi yang di atas rata-rata konversi tokomu. Ya, kalau nggak tahu cara cara konversi toko, itu juga bermasalah, teman-teman. Teman-teman nggak tahu jualan selama ini konversinya berapa. Ya, teman-teman harus tahu. Karena itu data itu penting. Orang di luar jualan pakai data. Semua jualan pakai data. Tapi seller Indonesia seringkali konversi itu nggak tahu apa. Ya, padahal mereka masuk ke sini yang dari luar udah pakai data semua. Ya, makanya kita harus scale up, teman. Harus upgrade.
harus tahu. Kita jualan nggak pakai feeling teman-teman, pakai data. Ya, cuma penjual roti yang jualan pakai feeling. Ya, feeling coklat, feeling strawberry, sama feeling yang lain ya. Tapi kalau ngejualan biasa nggak pakai feeling teman-teman. Ya, harus pakai data teman-teman. Ya, next. Judul produk. Nah, mungkin lucu ya, kenapa kita iklan tapi ngomongin judul. Ya, ini saya kasih tahu rahasia kita di agensi ya, di Gaspol. Hal pertama yang kita beresin ketika ngiklan, biasa judul dulu. Karena tadi ya, ketika konversi jelek, mau digas kayak gimana pun nggak akan nolong. Kalau judulnya nggak dibenerin, fotonya nggak dibenerin, videonya nggak dibenerin, copywriting dan deskripsi nggak kita benerin, strategi toko secara keseluruhan nggak kita benerin, ya itu kalau digas berbahaya. Ya, jadi kita biasanya akan brainstorm dulu benerin ini toko arahnya mau kemana, baru kita bisa gas. Jadi bukan masalah digas iklannya gampang atau enggak, tapi lebih ke strategi secara keseluruhan yang harus dipikirin sama-sama. Ya, judul produk next itu sebenarnya next ini optimasi judul. Ya, next. Ya, saya sering kali kasih ini di kelas-kelas sebelumnya, tapi ini masih sangat relevan buat teman-teman. Coba saya tanya teman-teman, ya, kalau ada produk blouse seperti ini dengan judul kemeja blouse leopard wanita tiara bayam botak tunik kerah perempuan motif macan tutul girl long sleeve shirt color oversize baju atasan katun rayon jumbo big size triple XL warna marron cocok busui ya friendly. Nah, bagus atau enggak? Kepanjangan, enggak bagus. Lebih dari 70. Wah, jago-jago di sini ya. Jago-jago semua. Apalagi susunannya salah. Ya. Tapi lakunya ribuan, Om. Misalnya ada yang ngomong gitu, tapi lakunya ribuan di Shopee, ya. Om ngajarin bikin judul pendek-pendek, tapi ini saya lihat yang jualnya ribuan, sebulan judulnya berantakan nggak apa-apa kok. Nah udah lama ya, bener udah lama jualan ya. Apalagi itu memang tokonya memang udah gede ya, dia mau jualan apa aja laku ya. Bahkan saya tahu ada satu toko yang setiap bulan ganti judul, ya. Tapi depannya tambahin promo 10-10, besok promo 11-11, rame aja tuh toko, ya kan? Rame aja toko mau ngikutin yang kayak gimana ya, bikin kayak gitu atau gimana ya. Nah teman-teman, judul di Shopee itu semakin ke sini kalau teman-teman perhatikan ketika lagi upload judul itu disarankan jangan panjang-panjang ya. Shopee itu sukanya mungkin sekarang optimal 70 sampai 100 ya. Dan memang kalau beberapa kaidah yang memang proper ya, pertama jangan kasih kata spam ya. Jangan kasih kata-kata yang overclaim, jangan kasih kata-kata kunci yang kelihatannya bagus tapi bukan ini produknya. Ya. Misalnya ini di sini nih ya. Ini mungkin bukan baju busui mungkin ya. Ketika iklanmu ditampilkan, produkmu ditampilkan ketika orang cari baju busui dan nggak ada yang klik, lain kali nggak ditampilin lagi sama Shopee. Ya, kasarnya kayak gitu. Karena persentase klikmu rendah. Shopee itu kan nggak seperti orang kan. Wih ada yang nyari ini, yuk masukin ya. Orang enggak pakai robot ya kan. Dia cuma baca dari matriks-matriks yang terjadi. Ketika matriksnya jelek, dia nggak tampilin lagi. Makanya produkmu bagus, tapi nggak ditampilin kenapa? Persentase kliknya mungkin rendah. Dianggap tidak relevan sama Shopee. Nah ini harus dibenerin. Salah satunya biasa dari judul. Ya, next. Jadi judulnya mesti kayak gimana Om? Kalau saya sih berusaha sesimpel mungkin, ya kan? Hidup ini udah ribet. Kenapa kita buat judul yang susah-susah? Ya, kasih yang sesimpel mungkin. Sesimpel kayak gimana? Kalau teman-teman brandnya famous, nih ya. Kalau brandmu famous, ya banyak brand owner yang ngerasa brandnya famous kan padahal enggak. Ya, pernah saya ketemu sama satu toko, ya dia bilang brandku famous Om. Saya Shopee Mall, ya. Brand saya itu ada 3 kata. Jadi setiap produk saya kasih brand saya 3 kata di depan. Ujung-ujungnya kalau lihat tokonya dia terus dia pakai huruf besar semua. Kagak kebaca, cuy. Ya, di aplikasi kan apalagi kalau orang tua kan fontnya gede ya. Ya kan? Fontnya suka gede ya. Nah, nggak kebaca. Ini produk apa? Yang kebaca cuma nama tokonya doang. Ya, jadi itu bukan strategi yang tepat. Teman-teman kalau brandmu kurang famous taruh di belakang. Ya,
Kalau brandmu famous kayak misalnya Samsung, iPhone boleh taruh depan. Ya, orang nyari brandnya dulu. Tapi kalau enggak jangan ya. Brand, fungsi, produk, kata kunci 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi yang penting-penting aja, teman-teman. Oke, next. Ya. Next ya. Nah, cari yang penting gimana? Cari yang dikasih sama Shopee. Shopee udah kasih kita gratis loh ya di sini. Udah kasih kita. Kita cari misal kemeja blouse itu udah muncul semuanya. Ya. Meja blouse apa yang memang tepat buat Shopee. Ya. Ini pakai yang relevan. Jangan pakai yang aneh-aneh, teman-teman. Yang relevan ya. Next.